Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Muharrara Ridwan dengan NIM 050402201116 dari kelas HES 6D akan menjelaskan mengenai perbedaan mediasi di luar dan di dalam pengadilan. Mediasi sendiri diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung 3 unsur penting. Yang pertama, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Yang kedua, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih. Yang ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa untuk melakukan tindakan yang lebih. Dalam perkembangannya, masyarakat mulai memilih proses penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mengingat sifat prosesnya yang sederhana dan cepat, serta sifat putusan yang saling menguntungkan, hasilnya dipertimbangkan dan para pihak saling sepakat bahwa tidak ada yang dirugikan. Selain itu, mediasi adalah perundingan penyelesaian suatu masalah dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, yang membantu para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan. Seorang mediator tidak memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak, yang tentunya berbeda dengan kekuasaan hakim dan arbiter. Mengenai mediasi di luar pengadilan selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Undang-undang belum sepenuhnya mengatur tahapan dalam melakukan mediasi, sehingga mediator saat ini tidak memiliki persyaratan dalam hal ini, kecuali organisasi atau lembaga mediasi yang ada seperti Pusat Mediasi Nasional tidak menetapkan tingkat standar mediasi. Mediasi oleh mediator di luar pengadilan biasanya berujung pada kesepakatan atau perjanjian damai. Selain itu, perjanjian penyelesaian menurut pasal 1851 KUH Perdata pada prinsipnya harus menjelaskan kasus tersebut dan dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat. Mediasi pengadilan sudah diatur oleh Mahkamah Agung. Dalam hal ini, permah mediasi di mana proses mediasi harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum hakim mengadili pokok perkara. Mediasi yang diusulkan melibatkan mediator yang terdiri dari hakim atau mediator lain yang berwenang. Pada saat ini, dalam penerapan hukum yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan adanya 2 jenis penyelesaian sengketa. Yang pertama, litigasi. Litigasi adalah suatu sengketa yang proses penyelesaian sengketanya dilakukan di dalam pengadilan. Yang kedua, non-litigasi. Non-litigasi sendiri adalah suatu sengketa yang proses penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan, yang lazim disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa atau alternative dispute resolution (ADR). Dengan cara selain arbitrase, juga dapat dilakukan dengan cara negosiasi, konsiliasi, atau mediasi. Yang pertama, mediasi di luar pengadilan atau non-litigasi. Mediasi di luar pengadilan dilakukan oleh mediator dan perorangan serta badan atau lembaga ekstrajudisial yang mediasinya dilakukan oleh lembaga seperti Pusat Mediasi Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 Tahun 99, bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mengesampingkan arbitrase dan cara lain, mediasi juga bisa menjadi proses di mana kegiatan berlanjut sebagai akibat dari negosiasi yang sebelumnya tidak berhasil antara para pihak. Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 yang menyebutkan bahwa apabila perselisihan atau perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut diselesaikan berdasarkan
kesepakatan tertulis para pihak dengan bantuan seorang atau lebih ahli atau sebagai mediator. Adapun ketentuan tentang tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga diatur dalam pasal 58 dan pasal 60 bab 12 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pada pasal 58 mengatur bahwa sengketa perdata dapat diselesaikan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Sedangkan dalam pasal 60 mengatur bahwa yang pertama, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli. Yang kedua, penyelesaian perbedaan pendapat dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan kesepakatan tertulis. Yang ketiga, kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 bersifat final dan mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan etikat baik. Sebelum berproses, tahapan mediasi di luar pengadilan harus didaftarkan pada badan arbitrase yang salah satunya dapat didaftarkan melalui pusat arbitrase apabila pendaftaran tersebut dapat dilakukan oleh pihak lain, pemohon, secara langsung atau kepada pihak lain yang terkait yang berada dalam hubungan hukum untuk berdiri di samping mediator. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang subjek atau latar belakang para pihak. Dalam hal ini, apabila pihak tergugat memberikan tanggapan dan sengketa diselesaikan melalui mediasi dengan itikat baik, maka para pihak dapat langsung memilih mediator sendiri. Mediator yang dipilih masuk ke dalam perjanjian mediasi. Kesepakatan tersebut memuat aturan-aturan proses mediasi, penjelasan mengenai mediasi, aturan profesi mediator, kewajiban mediator, hingga biaya jasa mediasi dan anggaran kantor mediasi. Mediasi di luar pengadilan mempunyai dua proses. Yang pertama, proses definisi, yaitu di mana mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengatakan masalah apa yang mereka hadapi dan apa yang ingin mereka capai dari penyelesaian sengketa. Di sini mediator dapat menentukan masalah para pihak. Suatu proses penyelesaian masalah di mana para pihak dapat menyepakati definisi masalah yang akan disepakati setelah para pihak menentukan masalah mana yang akan diarahkan oleh mediator. Ini berlanjut sampai semua poin masalah dibahas dan kesepakatan tercapai. Apabila dalam proses mediasi tercapai kesepakatan, maka mediator dapat menyusun kesepakatan tersebut. Rancangan perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak tanpa amandemen menjadi perjanjian perdamaian tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak. Jika para pihak menginginkan perjanjian perdamaian ditingkatkan menjadi perjanjian perdamaian, maka kewajiban mediator juga menandatangani perjanjian perdamaian dengan diaktakan atau menjadi akta otentik. Yang kedua, mediasi di dalam pengadilan. Pada tahun 2008, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagai penyempurnaan peraturan sebelumnya. Mahkamah Agung menilai Perma sebelumnya masih banyak kekurangan dan belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga harus direvisi kembali. Selain itu, Mahkamah Agung melakukan peninjauan akhir dengan menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan yang selanjutnya disingkat Perma Mediasi. Pengenalan mediasi Perma secara mendasar mengubah praktik hukum sehubungan dengan sengketa. Sebelum dibentuknya Perma Mahkamah Agung, Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak melalui formalitas belaka. Namun kini mediator telah diberi kesempatan untuk mendamaikan para pihak, sementara pemeriksaan pokok perkara harus dilakukan. Sedangkan pemeriksaan pokok perkara wajib ditunda oleh Majelis Hakim. Mediator diberi waktu dan ruang tersendiri untuk melakukan mediasi atas nama para pihak. Pencarian perdamaian ini bukan sekedar formalitas, melainkan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan serius. Menurut pasal 3 ayat 1 Perma Mediasi,
Proses mediasi diintegrasikan ke dalam proses pengadilan. Penegakannya terjadi di pengadilan tingkat pertama dan merupakan tugas hakim, arbiter, pihak yang berperkara, atau pengacara mereka. Tata cara dan tahapannya diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 32 yang pada dasarnya terdiri dari dua tahapan, yaitu tahapan pramediasi dan proses mediasi. Tata cara dan tahapannya diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 32 yang dasarnya terdiri dari dua tahapan, yaitu tahapan pramediasi dan tahapan proses mediasi. Tahapan pramediasi sendiri di sini tahapan di mana hakim yang sedang memeriksa perkara memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan memiliki kebebasan untuk menunjuk seseorang mediator yang nantinya akan membantu penyelesaian sengketa di antara mereka. Ketentuan mengenai tahapan pramediasi didasarkan pada pasal 17 sampai dengan pasal 23. Adapun yang kedua, tahapan proses mediasi dijelaskan dalam Perma bab 5. Dalam tahapan mediasi ini, pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 4 menyebutkan bahwa para pihak harus menyampaikan dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan mediator. Para pihak wajib menyerahkan resum perkara kepada mediator. Prosedur mediasi akan dilakukan dalam waktu paling lambat 30 hari. Jika waktu tersebut dianggap tidak cukup dan permasalahan tidak ada titik temunya, maka waktu mediasi dapat diperpanjang selama 30 hari kerja. Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dan ayat 3, maka para pihak yang bersengketa harus membuat kesepakatan tertulis yang selanjutnya disebut kesepakatan damai dengan bantuan seorang mediator. Kesepakatan tersebut harus dibuat secara tertulis sehingga jika terjadi penolakan oleh salah satu pihak, maka kesepakatan tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk menuntut ditaatinya kesepakatan tersebut. Kesepakatan damai ditandatangani oleh beberapa pihak, termasuk mediator. Apabila dalam mediasi terdapat salah satu pihak yang diwakilkan oleh advokat, maka pihak tersebut harus melampirkan perjanjian tertulis pada perjanjian tertulis tersebut. Mediator wajib menyampaikan laporan tertulis tentang keberhasilan mediasi yang ditujukan kepada hakim pemeriksa yang untuk pertama kali memeriksa perkara tersebut dan melampirkan perjanjian perdamaian sesuai dengan pasal 27 ayat 6 Perma Mediasi. Tahap selanjutnya, hakim pemeriksa harus meneliti dan mempelajari kesepakatan perdamaian dalam waktu 2 hari kerja. Apabila kesepakatan perdamaian memenuhi ketentuan pasal 27 ayat 2, maka hakim pemeriksa perkara dapat mengeluarkan penetapan waktu sidang untuk acara pembacaan akta perdamaian atau akta vendading. Jadi, kesimpulan dari perbedaan antara mediasi di dalam dan di luar pengadilan adalah hasil dari proses penyelesaian sengketa secara mediasi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan memiliki kesepakatan atau perjanjian perdamaian yang keduanya mempunyai nilai pembuktian dan mengikat para pihak. Namun, keduanya masih belum memiliki kekuatan hukum yang pasti, seperti yang terjadi pada putusan pengadilan tetap. Kesepakatan damai hasil mediasi di pengadilan dapat segera diubah menjadi kesepakatan damai oleh hakim pemeriksa dalam persidangan dan diputuskan sebagai putusan pengadilan. Sebaliknya, penyelesaian di luar pengadilan tidak memperoleh status perjanjian damai sampai dengan bantuan mediator mengajukan gugatan perdamaian di pengadilan negeri. Pasal 36 Perma nomor 1 tahun 2016, akta damai tersebut dimaksud mempunyai kepastian hukum dan berkekuatan hukum tetap. Inkra van Gewiste. Baik, itu tadi presentasi dari saya mengenai perbedaan mediasi di luar maupun di dalam pengadilan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.